Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa kita senantiasa sanjungkan, agungkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan keberkahan kepada kita, senang sekali bisa berjumpa dengan ayah bunda untuk sama-sama belajar dari sebuah kitab yang ditulis oleh Kak Erlan Iskandar, Indahnya Islam Mengajarkan Pengasuhan. Mari sama-sama kita memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk mengamalkannya. Dan kita luruskan niat kita agar niat kita ini selalu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Alhamdulillah, sudah ada di hadapan kita Kak Erlan Iskandar. Apa kabarnya Kak Erlan malam hari ini? Alhamdulillah baik Kak Yogi. Kok suaranya berat gitu tuh? Alhamdulillah baik Kak Yogi. Wah gitu dong ya, suaranya seger gitu. Alhamdulillah Kak Erlan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama nih dari buku yang Kak Erlan tulis sebelumnya. Yang ini kayaknya ini ya cocok untuk para ayah bunda yang sedang belajar untuk mendidik putra-putrinya. Juga cocok untuk para simbah, kakek dan nenek untuk membersamai para cucunya. Dan juga mungkin teman-teman sekalian sedang berusaha mencari pasangan sebagai bekal nanti untuk mengasuh putra-putrinya. Begitu nggih Pak Ari? Nggih. Alhamdulillah. Katanya Pak Ari neh gitu kan. Tahu nggak Kak Elan kenapa? Nggak tahu ya? Oh iya. Nggak apa-apa Kak Elan ya. Baik. Iya Kak Elan, bagaimana Kak Elan? Apa saja nih kisi-kisinya ya, dan kira-kira apa saja nanti Kak Erlan yang perlu dipersiapkan sebagai orang tua untuk membersamai putra-putrinya, tentunya dalam sudut pandang Islam nih Kak Erlan. Karena susah katanya Kak Erlan mengasuh anak-anak, apalagi di zaman sekarang itu Kak Erlan. Betul nggak itu? Iya. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ayah bunda, para aba dan ummahat sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang pendidikan dan pengasuhan dalam sudut pandang Islam, ternyata Islam sebagai agama yang paripurna dan sempurna sudah menjelaskan panduan-panduan kepada kita bagaimana mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Bapak Ibu, apakah sudah menerapkannya? Kok enggak ada jawaban ya? Pakai bahasa Inggris Mas. Kayaknya menjaga keikhlasan ini Kak Yogi ya. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang tahu bagaimana konsep Islam mengajarkan kita untuk mendidik dan mengasuh anak-anak kita? Yang tahu jawabannya dapat hadiah Pak. Boleh pulang duluan. Kok kayak anak SD Kak Yogi ya. Kalau pulang duluan senang ya. Kalau kajian jangan pulang duluan Pak ya. Nggak dapat snack. Nggak dapat snack nanti. Tayyib. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata belajar dari Islam itu sangat mudah. Karena kitab panduan kita, yaitu kitab suci Al-Qur'an, adalah kitab yang mudah untuk kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh kami jadikan Al-Qur'an itu mudah untuk dijadikan pelajaran. Adakah kalian berpikir?
Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kata Imam At-Tabari, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Quran itu mudah untuk dipelajari bagi sesiapa yang mau belajar dan mau mengambil pelajaran. Oleh karenanya sejatinya ayat-ayat Al-Quran itu mengajarkan sesuatu yang mudah kepada kita semua. Termasuk dalam hal pendidikan dan pengasuhan. Orang tua di zaman sekarang Pak, banyak yang mengeluh. Emak-emak di zaman milenial banyak yang memberikan keluhan. Duh, kok saya kayaknya repot banget ya belajar parenting ya. Kok susah banget ya belajar pengasuhan ya. Ada tips ini, tips itu. Ada teori ini, teori itu. Sebenarnya gimana sih sebenarnya cara mengasuh yang baik dan benar? Maka Islam melalui Al-Quran mengajari kita konsep mendidik dan mengasuh yang simpel dan mudah. Al-Quran mengajari kita bahwa yang namanya mendidik dan mengasuh itu seperti menanam. Seperti apa Bapak Ibu? Menanam. Apa dalilnya? Dalilnya ada di firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana." Dan Robnya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Anbata artinya adalah menumbuhkan. Tapi kerap kali diterjemahkan di ayat ini menjadi mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ayat ini berkisah tentang istrinya Imran yang ketika dia mengandung, dia bernazar anaknya kelak akan menjadi orang yang akan berkhidmat melayani Baitul Maqdis. Dia berharap anak yang lahir adalah laki-laki. Tapi qadarullah yang lahir perempuan. Siapa namanya Pak? Maryam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menerima nazarnya istrinya Imran yang bernama Hana. Lalu kemudian Allah yang kemudian menjaga Maryam, mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan mendidik di sini Allah ibaratkan dengan kata anbata yang artinya menumbuhkan. Itu artinya mendidik ibaratkan menanam. Persis pula di surat Al-Fat ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana kebersamaan Nabi Muhammad di dalam mendidik para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad utusan Allah dan juga orang-orang yang membersamainya. Ayat ini menceritakan karakter para sahabat sebagai hasil didikan dari Nabi Muhammad SAW. Dan di tengah ayat Allah katakan permisalan Nabi Muhammad yang mendidik para sahabat. Apa kata Allah? Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra. Permisalan Nabi Muhammad yang mendidik para sahabat adalah semisal benih yang mengeluarkan tunas. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya, yang kemudian menyenangkan hati orang yang menanamnya. Lagi-lagi di ayat ini Allah ibaratkan proses mendidik itu seperti menanam, yang mana tumbuhnya tidak instan tapi berproses dan bertahap. Sehingga kita dapat kesimpulan Bapak Ibu sekalian, konsep mendidik itu sederhana di dalam Islam. Diibaratkan dengan menanam. Kalau menanam apa saja Kak Yogi yang harus dilakukan?
yang harus dilakukan ketika menanam Kak Erlan ya. Ya bibitnya yang bagus. Cari bibit yang bagus. Begitu pula Islam menganjurkan cari pasangan yang baik karena dia akan menjadi calon ibu atau calon ayah untuk anak-anak kita kelak. Kalau kita bahas kitab Tarbiyatul Aulad, kalau kita baca keterangan para ulama, pasti pembahasan mencari pasangan ini didahulukan. Karena mendidik anak itu dimulai dari mencari pasangan yang baik. Mencarikan orang tua yang baik untuk anak-anak kita kelak. Terus apa lagi Kak Yogi? Berarti Bapak Ibu di sini suruh nyari pasangan yang baik, Erlan. Gimana Pak? Cari pasangan lagi? Kalau sudah ada pasangan berarti berusaha menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya Kak Yogi. Begitu ya Kak Erlan. Karena kalau mau nanam selain cari benih, siapkan juga tanah yang baik, betul ya Pak ya? Karena tanah yang baik akan tumbuh pula tanaman yang baik di atasnya. Allah berfirman di surat Al-A'raf, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Dan tanah yang baik itu akan tumbuh pula di atasnya tanaman yang baik pula dengan izin dari Rabb-nya. Berarti kalau mau nanam cari benihnya, siapkan tanah yang baik, terus apa lagi Kak Yogi? Ya ditanam dengan baik, dirawat dengan baik Kak Erlan. Ditanam dengan baik, dirawat dengan baik. Artinya kalau mendidik harus beri nutrisi kepada anak-anak kita, yaitu berupa bimbingan ilmu dan adab. Begitu pula harus dijaga dari hama, dari pengaruh-pengaruh buruk. Dan begitulah sejatinya kita mendidik anak-anak kita. Mudah ya Pak ya konsepnya? Tapi menjalankannya Kak Yogi, ini penuh tantangan. Apalagi kita hidup di zaman yang tidak ideal. Betul tidak Bapak Ibu? Anak-anak kita pulang ke rumah kok udah bisa ngomong kasar. Siapa yang ngajarin ini ya? Pulang-pulang kok udah ngomong saru, siapa yang ngajarin ya? Oh, dari anak tetangga. Oh, dari tontonannya. Jadi memang penting sekali menjauhkan anak kita dari paparan-paparan yang buruk. Sebagaimana tanaman harus dijauhkan dari hama-hama yang mengganggu dan merusak kondisi tanaman kita. Ala kulli hal Kak Yogi, berarti mendidik itu seperti menanam. Dan yang namanya menanam gak ada yang instan Kak Yogi. Semuanya perlu proses, semuanya butuh perjuangan. Masya Allah, jadi menanam itu adalah konsep yang memang bisa dianalogikan sebagai proses mendidik anak-anak ya Kak Erlan ya. Diawali dari orang tua yang memperbaiki diri, mempersiapkan lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak kita. Dan banyak Kak Erlan, kasusnya orang tua yang memperbaiki diri, tapi ternyata tempat tumbuh kembang putra-putrinya kurang ideal. Nah ini juga tidak sedikit yang seperti itu. Maka penting ini Kak Erlan ya. Nah ada tipsnya nggak Kak Erlan mencari tempat untuk tumbuh kembang atau lingkungan yang baik untuk anak-anak? Iya, kalau untuk mencari lingkungan, ini tentu harus menjadi perhatian para orang tua Kak Yogi ya. Karena pepatah Arab menyebutkan as-sahibu sahib. Sahabat itu menarik dan menyeret Kak Yogi. Bahkan sebagian ulama mengatakan awwalu fasadi sibyan as-sahibu. Awal kerusakan pada diri seorang anak adalah sahabatnya Kak Yogi. Jadi penting banget untuk mencarikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita Kak Yogi. Penting sekali membatasi pergaulan anak-anak kita. Kalau perlu arahkan anak kita untuk punya teman-teman yang membawa pengaruh baik kepadanya. Kalau ada teman yang pengaruhnya buruk, ya kita ajari anak kita untuk sekedar berkenalan saja, tapi tidak menjadikan teman yang buruk tersebut sebagai sahabat akrabnya Kak Yogi. Masya Allah, jadi orang tua juga harus tahu bagaimana kualitas agama teman anak-anak kita. Betul Kak Yogi, makanya penting banget orang tua itu
memberikan pengawasan kepada anak. Apalagi kita hidup di lingkungan yang heterogen Bapak Ibu ya. Maka kunci supaya bisa memberikan pengawasan kepada anak adalah orang tua harus dekat dulu dengan anak Kak Yogi. Dekat dengan anak. Ini kok sudah ada pertanyaan. Oh hadiah. Oh hadiah, sangkain pertanyaan ini Pak. Masya Allah. Jadi Kak Yogi, supaya kita bisa mengawasi anak dengan baik, maka orang tua harus membangun kedekatan Kak Yogi. Sebab banyak loh, anak-anak itu sudah alergi ketika mau bercerita kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tuanya salah di dalam merespon ketika anak-anaknya bercerita. Mah, aku mau cerita deh. Tadi aku diajari temanku ngomong kalimat seperti ini. Apa? Kok kaget ya Kak Ellen? Kaget beneran ya kayak dia. Anaknya kaget padahal sudah mau cerita, justru malah dimarahin sama bundanya. Ini kan gara-gara salah merespon akhirnya anak jadi kapok cerita dengan orang tuanya Kak Yogi. Bener, ada juga tuh yang anaknya mau cerita hasil tugasnya di sekolah gitu, hasil pekerjaan di sekolah, respon bapaknya, ya wis nanti gitu. Itu salah juga ya? Salah juga, itu namanya mengabaikan Kak Yogi ya. Akhirnya anak jadi jauh dengan orang tuanya Kak Yogi. Padahal kunci untuk bisa mengawasi itu adalah dengan membangun kedekatan terhadap anak. Semisal Nabi Yakub alaihi salam yang begitu dekat dengan anaknya. Dari mana kita bisa tahu dekatnya Pak? Nabi Yusuf itu Pak curhat dan cerita kepada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf berkata, "Ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahku, aku bermimpi semalam melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Aku lihat mereka semua bersujud kepadaku. Ini menunjukkan kata para ulama kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Karena Nabi Yusuf tidak segan-segan untuk bercerita. Maka Bapak Ibu, jika ingin mengukur seberapa dekat diri kita dengan anak, coba sekarang kita berkaca. Anak kita takut atau tidak cerita kepada kita. Anak kita segan atau tidak cerita pada kita. Kok udah mulai diam ini Kak Yogi ya? Kayaknya udah mulai merenung ini Kak Yogi. Ya, disuruh merenung kok. Oh iya. Karena sudah dekat, baru kemudian Nabi Yakub memberikan arahan di ayat berikutnya. Ya bunaya, la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Lihat Pak, jika sudah membangun kedekatan, memberikan arahan juga jadi lebih enak nantinya. Banyak orang tua memberikan arahan, tapi tidak didengar oleh anaknya. Kenapa kira-kira Pak? Karena tidak dibangun kedekatan lebih dahulu. Padahal bahasa orang Madiunnya connection before correction. Kok Madiun? Orang Madiun yang belajar bahasa Inggris kayak iya. Pentingnya membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Bagaimana perintah mau didengarkan kalau tidak dibangun kedekatan? Nabi Yakub memberikan arahan dan didengar oleh Nabi Yusuf karena apa? Karena sudah terbangun keterhubungan Kak Yogi. Masya Allah. Kelekatan ini berarti ya? Kelekatan, ini bahasa orang psikologi ala-ala Kak Yogi ini bilangnya kelekatan. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan ngobrol dengan anak. Nganterin anak ke sekolah, ini momentum untuk ngobrol dengan anak. Masa-masa anak berangkat sekolah itu tidak lama. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Mumpung masih ada kesempatan Bapak Ibu. Manfaatkan masa-masa anak kita. Jangan sampai kita jadi orang tua yang menyesal. Menyesal itu adalah ketika anak-anak butuh kita, tapi kita tidak punya waktu buat mereka.
Namun ketika mereka sudah besar, kita sudah tua, kita baru punya waktu buat mereka. Namun ternyata mereka tidak terlalu lagi membutuhkan kita. Diulang gak Kak Yogi? Ulang. Kayaknya ini mau jadi story WA ini ya soalnya ya. Panjang tapi Kak Yogi kuatnya. Ya, biar ingat. Biar ingat ya. Menyesal itu adalah ketika anak-anak butuh kita, tapi kita tidak punya cukup waktu buat mereka. Ketika kita sudah tua, kita baru punya waktu buat mereka, dan mereka sudah tumbuh besar, tapi ternyata mereka tidak lagi terlalu membutuhkan kita. Gimana Pak? Lagi Kak Erlan, lagi. Nanti berubah-berubah itu Kak Yogi. Tadi aja udah berubah ini. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk membangun kedekatan, membangun kelekatan dengan anak. Ngobrol dengan anak, komunikasi dengan anak. Karena itulah yang akan menjadi pengalaman yang berkesan bagi anak-anak kita kelak. Ada cerita nggak pengalaman berkesan anak-anak? Pengalaman apa? Ada nggak? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kak Erlan punya kenalan ya. Dia punya anak. Bahagia sekali. Dan kemampuan verbalnya itu sangat bagus Pak. Jadi suka cerita, pandai komunikasi. Setelah Kak Erlan tanya orang tuanya, ini kenapa ya kok anak yang bernama Gaizan ini, dia kok aktif sekali bicaranya, terlihat bahagia dan ceria. Dijawab oleh bapaknya, iya Kak Erlan, soalnya Gaizan ini punya kebiasaan selalu punya quality time dengan saya setiap malam. Kami sering ngobrol dan saya selalu bacakan kisah-kisah sejak dia berumur 2 tahun. Masya Allah Pak. Dampaknya itu luar biasa Pak. 15 menit, 30 menit setiap malam. Tapi ternyata benih-benih pengalaman ini yang kemudian akan berdampak baik buat anak tersebut Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya Bapak Ibu, Kak Erlan juga punya kenalan. Yang dia sampai-sampai merasa sangat kehilangan masa kecilnya. Karena apa? Karena ayahnya terlalu sibuk bekerja. Akhirnya anak tersebut yang jadi kawan Kak Erlan, dia nggak mau kerja di pabrik seperti ayahnya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mau anaknya seperti dirinya yang jauh dari sosok ayahnya. Maka Bapak Ibu, ayo kita bangun kedekatan. Ngobrol dengan anak-anak kita. Bersamai anak-anak kita. Jangan sampai kita kalah responsif dengan gadget yang dipegang oleh anak kita. Kalau gadget itu kan dipegang responsif Pak ya. Disentuh berwarna, dipijit-pijit bersuara, ditonton bergerak-gerak layarnya. Karena responsif Bapak Ibu sekalian. Sebagian orang tua disentuh anaknya, abi, nanti. Capek abi, habis kerja nih. La haula wa la quwata illa billah. Ayo Pak, manfaatkan masa kecil anak-anak kita dengan membahagiakan mereka. Walaupun receh, dengan sekedar tebak-tebakan bersama anak-anak kita. Kak Yogi nih, jagonya main tebak-tebakan nih. Nanti jebak lagi. Suruh tebak-tebakan mesti. Ya, contohin dong, tebak-tebakan apa yang bikin anak ketawa? Ya, sebelum tebak-tebakan, ada pengumuman bagi para ummahat sekalian, ibu-ibu, bagi yang di bawah tidak bisa mendapatkan akses monitor, bisa berpindah ke lantai 2, karena di lantai 2 insya Allah ada monitornya yang bisa ya disaksikan. Begitu, silakan bagi para ummahat sekalian yang belum mendapatkan monitor di lantai bawah bisa berpindah ke lantai 2 untuk bisa mendapatkan akses monitor. Terima kasih. Bagi mobil B2, oh enggak ada ya. Iya, tebak-tebakan. Ya, biar ayah bunda terinspirasi Kak Yogi.
Tebak-tebakan apa yang lucu sama anak-anak? Mikir dulu Kak Elan. Ya. Pak, burung apa yang burungnya ini susah diajarin? Burung-burung apa? Yang susah diajarin. Yang susah diajarin. Nggak mau pokoknya. Apa jawabannya? Burung gak-gak. Gak-gak. Yang kedua. Masih ada? Ada. Ayam apa? Yang berkokoknya pagi-pagi. Apa Pak? Ayam apa yang berkokok pagi-pagi? Semua ayam. Jawabannya salah Pak. Ayam itu berkokoknya kukuruyuk. Nggak ada yang berkokoknya pagi-pagi. Nggak ada Pak. Kalau anak-anak lucu ya itu ya? Lucu. Tapi kalau bapak-bapak bilang, opo sih kayak oke gitu. Gitu Kak Erlan. Iya. Jadi tebak-tebakan itu penting. Kak Yogi pernah punya pasien Kak Erlan. Itu ceritanya Kak Yogi, anak saya itu kalau di rumah nggak ada abinya, itu seneng cerita. Lari-lari. Cerita ke uminya tadi di sekolah ngapain aja. Abinya pulang habis maghrib, itu rumah sepi Kak Yogi. Jadi nggak ada yang berani cerita, nggak ada yang lari-lari. Kenapa? Karena abinya itu nggak suka kalau anaknya rame, nggak suka kalau rumahnya ribut. Abinya pengen kalau pas pulang itu tenang rumahnya. Jadi anak itu setiap ada abinya nggak cerita, nggak mau cerita apapun. Sama ibunya kalau nggak ada abinya baru cerita. Ini menunjukkan ya sayang Kak Elan ya, dimana sebenarnya anak-anak itu butuh sosok ayah untuk bercerita. Karena ayah ini kan membentuk problem solver ya, kemampuan pemecahan masalah anak, kemampuan adaptasi mereka. Ya, itu kan ceritanya ke ayah. Lah kalau sudah takut sama ayahnya gimana Kak Elan? Lah opo tah? Kok kayak orang Surabaya? Iki ning Jawa Timur rek. Lah ngono. Ojo Jogjanan maneh lah. Nah gitu Kak Elan, itu ada yang seperti itu. Ini Kak Yogi menyerang ayah nih ceritanya. Iya. Ibu-ibu di belakang langsung bilang, terus Kak Yogi. Ben sadar suamiku Kak Yogi gitu. Berarti Kak Yogi, ayah tuh penting banget ya membangun kedekatan dengan anak. Loh, penting Kak Elan. Di beberapa jurnal penelitian yang diadakan di Amerika Kak Elan, itu ada istilahnya father engagement, keterlibatan anak. Di mana anak-anak yang terindikasi keterlibatan dengan ayahnya tinggi, mereka itu jauh lebih baik perilakunya, lebih tenang sikapnya, dan terhindar dari masalah-masalah pergaulan bebas. Ini di Amerika loh, masalah-masalah pergaulan bebas seperti seks bebas, drugs, obat-obatan gitu ya, narkoba. Itu lebih terhindar dari itu Kak Elan. Mereka lebih banyak fokus sama tujuan, lebih jadi anak-anak yang normal. Sebaliknya anak-anak yang terindikasi keterlibatan dengan ayahnya minim, maka mereka menunjukkan sikap-sikap yang di psikologi namanya kadang istilahnya conduct disorder. Apa itu? Gangguan perilaku pada remaja. Mereka pergaulan bebas, seks, ya, grup-grup yang salah, dan mengkonsumsi obat-obatan. Bahkan katanya jadi suka sesama Kak Yogi ya? Ya. Laki-laki suka laki-laki gara-gara kehilangan figur ayah. Bener ini, kok tahu Kak Elan? Kak Yogi pernah cerita. Oh pernah cerita ya. Bapak-bapak, Kak Yogi juga bingung itu. Kok ya pasien yang dikonsultasikan, jadi Kak Yogi itu sering dapat pasien dari salah satu universitas gitu ya. Itu rata-rata laki-laki dan suka sesama jenis Kak Elan. Gara-gara? Dan memang mereka itu dari semua pasien yang sempat kami tangani, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada satupun di antara mereka yang dekat dengan bapak maupun ibunya. Hubungan antara anak ini dengan bapak ibunya selalu jauh Pak. Ini wallahi tidak dibuat-buat, demikian adanya. Jadi kalau ada pasien pasti kami tanya asesmen keluarganya. Itu pasti jauh sama bapak ibunya, nggak ada yang dekat. Bahkan sampai ada yang membenci figur ibunya karena ibunya pernah selingkuh. Ada yang sampai membenci figur ayahnya karena terlalu sibuk dan terlalu otoriter. Itu Kak Elan. Maka ini PR buat kita ya para ayah ya, untuk dekat dengan anak-anak kita. Al-Quran pun mengisyaratkan demikian. Dari 17 dialog
antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran, 14 dialog diantaranya adalah dialog antara ayah dengan anak. Ini isyarat bahwa seorang ayah itu dituntut untuk dekat kepada anak-anaknya. Ketika orang tuanya jauh dari anak, siap-siap anak ini pasti akan dikhawatirkan jatuh di dalam penyimpangan. Dan ini yang persis dikatakan oleh Ibnul Qayyim, Kak Yogi. Gimana Kak Ilan? Di dalam kitab Tuhfatul Maudud, Ibnul Qayyim rahimahullah katakan, "Idza tabartal fasada fil aulad, ra'aita ammatahu min kibalil aba." Jika kamu lihat ada kerusakan pada diri seorang anak, maka yang kamu curigai pertama kali adalah orang tuanya. Jadi sebelum menyalahkan anak kita Bapak Ibu, maka yang patut untuk mengintrospeksi adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Anak saya seperti ini, jangan-jangan karena saya. Anak-anak saya seperti itu, mungkin karena sikap-sikap saya. Dan seterusnya Kak Yogi. Iya, salah satu orang tua yang anaknya sampai LGBT Kak Ilan. Mereka mengungkapkan, kalau tahu begini akhirnya, endingnya, maka mungkin saya akan merubah kedekatan dan cara saya mengasuh anak-anak sedari dulu Kak Yogi. Dan baru ini terjadi, menyesalnya begitu dalam. Setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, yang selama ini saya anggap anak saya itu baik-baik saja. Ya Allah. Maka ayah bunda, bapak ibu sekalian, mari kita bangun kedekatan, mari kita bangun kelekatan dengan anak-anak kita. Dengan sering berkomunikasi dengan mereka. Dan ini sebenarnya Kak Yogi yang dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Kak Yogi ya. Wah, gimana Kak Ilan? Ketika kita membahas tentang ayat tentang penyembelihan kurban. Ada yang tahu? Ini ada di ayat surat apa? Kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dapat hadiah. Ini isinya apa Kak Yogi? Kertas Kak Ilan. Bapak Ibu dapat kertas nanti. Kayaknya ada uangnya ini. Nah iya kertas. Oh, uang kertas maksudnya ya? Iya. Atau buat kita saja Kak Yogi? Gimana kalau pertanyaannya susah, biar nggak bisa jawab. Berarti buat pemateri? Iya. Oke. Siapa yang tahu bapak-bapak? Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail di surat apa? As-Saffat. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nanti kabari ya Mas ya dapat berapa? Iya. Di surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani athbahuk fangzur madza tara. Tatkala Nabi Ismail sudah sampai di usia yang matang. Kata para ulama, ketika anak sudah tumbuh di usia matang Kak Yogi, ini adalah usia di mana orang tua sedang berada di puncak-puncaknya rasa sayang terhadap anaknya. Karena anak sudah tidak lagi manja, sudah mandiri, tidak lagi merepoti orang tua, bahkan membantu meringankan pekerjaan orang tua. Makanya di usia matang ini, anak itu sedang sangat-sangat disayang oleh orang tuanya. Di saat usia sedang sayang-sayangnya ini, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Yang padahal Nabi Ismail sudah dinanti-nanti kelahirannya sejak lama. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Lalu kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sebagai bentuk ujian terhadap dirinya. Dan seperti apa kelanjutan kisahnya? Kita tunggu setelah jeda azan berikut ini. Biar penasaran ya Pak ya. Monggo kita azan dulu sejenak. Nanti kita lanjut lagi insyaallah ta'ala.
Taib. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sejenak. Nabi Ibrahim, dia adalah kekasih Allah. Wa takhadzallahu Ibrahim khalilah. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kita yakin Nabi Ibrahim pasti akan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah suruh menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim pasti akan mengerjakannya. Tapi ada yang menarik di ayat ini. Karena Nabi Ibrahim tidak langsung ujuk-ujuk membawa golok lalu menyembelih anaknya. Tidak demikian. Akan tetapi Nabi Ibrahim membangun komunikasi terlebih dahulu dengan anaknya. Ya bunaya, ini arafil manam, ani azbahuk, fangzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi semalam disuruh untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara. Coba terangkan kepadaku apa pendapatmu. Nabi Ibrahim menghargai apa pandangan dan pendapat dari Nabi Ismail alaihissalam. Di saat banyak orang tua selalu pengen maunya menang sendiri, tidak pernah memandang dan menghargai apa yang menjadi keinginan anak-anaknya. Mari kita belajar dari Nabi Ibrahim yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berbicara. Nabi Ismail katakan, ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini pelajaran mahal, ini pelajaran berharga buat kita semua para orang tua. Untuk menghargai pendapat anak-anak kita. Untuk mencoba mendengarkan apa yang mereka inginkan. Karena sejatinya penting sekali kita menghargai diri mereka, berkomunikasi dengan mereka, dan membangun kelekatan dengan anak-anak kita. Begitu Kak Yogi. Masya Allah Kak Erlan ya, penting sekali membangun kelekatan. Bapak, Ibu, Ayah dan Bunda yang hari ini hadir, jikalau kita pernah mungkin melakukan kesalahan, atau mungkin hal yang tidak tepat, atau mungkin perkataan yang melukai hati anak-anak kita, termasuk juga para simbah, Mbah Kakung, Mbah Uti yang hadir hari ini mungkin dulu pernah menyakiti hati anak-anak kita, baik perilaku, perkataan dan perbuatan. Hari ini kita belum minta maaf, maka silakan bukalah pintu-pintu kebaikan dengan meminta maaf dan memaafkan. Karena bisa jadi hal itu yang dinanti-nantikan oleh putra-putri kita, agar mereka mau kembali dekat dan lekat bersama kita. Dan mungkin sikap kita yang masih malu dan egois itu membuat anak-anak juga menjaga jarak dan tidak terbuka dengan kita. Maka sering-seringlah minta maaf sebagai pintu pembuka untuk membangun kembali kelekatan yang mungkin hari ini belum maksimal atau belum kita optimalkan. Begitu Kak Erlan. Iya, alhamdulillah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, highlight-nya adalah mendidik anak itu seperti menyemai benih ya, membangun, merawat atau merawat tumbuhan. Jadi memang demikianlah esensi dalam mendidik anak. Kemudian mendidik anak ini berkaitan dengan mendidik diri sendiri yang harusnya menjadi orang-orang yang salih, yang baik, sehingga hal ini juga berdampak pada anak-anak kita dan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Dan kemudian membangun kelekatan sebagai fungsi agar kita orang tua bisa melakukan pendidikan dan evaluasi untuk anak-anak kita. Kata orang Madiun, connection before correction. Koneksi sebelum mengkoreksi. Baik, Bapak, Ibu, Abah dan Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan jika ada pertanyaan untuk diskusi memperdalam hal-hal yang kita pelajari malam hari ini, silakan. Bagi yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan, atau bagi para ummahat untuk menuliskan di secari kertas. Boleh curhat juga kok ya di kertas itu. Biasanya ada yang curhat Kak Erlan. Ya, silakan. Bagi yang ingin bertanya, yang susah Pak, biar Kak Erlan yang jawab nanti ya. Kan duduk. Bismillah.
kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Kak Irlan dan Kak Yogi yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan kami, Kak Irlan, terkait dengan tugas seorang guru, di mana lembaga yang dididiknya ini banyak sekali karakter anak. Sementara mindset sebagian masyarakat ketika disekolahkan di sekolah Islam begitu, memang agar akhlaknya ini baik. Sementara orang tua yang lain yang mungkin sudah mengaji dan sebagainya mengharapkan anaknya ini yang sudah baik bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, permasalahannya adalah ketika bertemunya anak-anak yang heterogen sikapnya ini tadi di sebuah sekolah. Nah, sementara pihak sekolah tentunya membuat peraturan-peraturan yang semuanya itu bisa mengakomodir dari keinginan amanah dari anak-anak yang dititipkan di sekolah. Inti pertanyaannya, ketika ada hal-hal yang tadi disampaikan, pergaulan itu memang salah satunya di sekolah begitu, Kak Irlan. Ini seperti apa mengantisipasinya? Mungkin ada tips atau trik yang pernah dilakukan begitu untuk sebuah lembaga sekolah Islam. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Bagaimana Kak Irlan? Mau langsung dijawab apa nunggu 10 pertanyaan? Berarti ditampung saja pertanyaannya, nggak usah dijawab ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama yang ingin kita tanggapi adalah ada mindset yang harus kita luruskan bersama Bapak Ibu sekalian, para aba dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kewajiban mendidik anak itu sejatinya merupakan kewajiban para orang tua. Dan bukan berarti ketika sudah menyekolahkan anak, kewajiban itu gugur dari pundak orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata para ulama, ayat ini menjadi dalil tentang kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Sebab tafsiran dari ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib terangkan kepada kita caranya bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Caranya adalah dengan allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Oleh karenanya, kewajiban mengajari ilmu dan mendidik adab sejatinya ini merupakan kewajiban para orang tua. Adapun sekolah itu menjadi partnernya orang tua. Sungguh sangat disayangkan ketika orang tua menganggap sekolah itu ibarat bengkel. Yang pokoknya mau nggak mau anak saya nanti selesai direparasi, jadi bagus dan jadi menarik kembali. Padahal sejatinya sekolah itu adalah partnernya orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka ini yang pertama yang harus kita luruskan bersama. Ini mindset kita. Karena betapa banyak orang tua mindsetnya salah. Dianggapnya orang tua sudah gugur kewajiban mendidik anak. Sehingga dia tidak lagi controlling, tidak lagi mengawasi. Dan tidak lagi berkoordinasi dengan guru-guru dari anak-anaknya. Padahal demi Allah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua nanti akan ditanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu katakan, adib ibnaka, didiklah anak-anakmu, fa innaka mas'ulah, karena sesungguhnya kalian nanti akan ditanya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini mindset yang pertama yang perlu kita luruskan. Lalu kemudian yang kedua, ketika anak mendapatkan paparan-paparan negatif, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan ataupun para orang tua adalah memperbanyak paparan-paparan yang positif. Apa dalilnya? Di surat Al-Isra Allah firmankan, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah kebaikan itu datang, kebatilan itu hilang. Bagaimana kebatilan bisa hilang kalau kebaikan tidak didatangkan? Ayat ini
mendahulukan kata kebaikan, baru kemudian kebatilan itu akan hilang. Maka kunci kalau anak mendapat paparan negatif adalah perbanyak paparan-paparan positif. Oleh karenanya lembaga pendidikan penting untuk menjaring keresahan-keresahan yang terjadi pada anak-anak. Oh, anak-anak udah mulai ngomong-ngomong kasar nih. Oh, anak-anak udah mulai suka ngomongin nama-nama bapak nih. Nama bapak temennya jadi bahan ejekan nih. Nah, ini harus peka dengan keresahan-keresahan ini. Lalu kemudian para guru selayaknya memberikan paparan-paparan positif untuk bisa menghilangkan paparan-paparan negatif tersebut. Konsepnya demikian. Kul ja'al haqu wa zahaqal batil. Datangkan kebaikan, maka kebatilan itu akan hilang. Maka demikian pula dengan anak-anak terpapar yang buruk, maka netralisir itu semua dengan paparan-paparan yang baik. Itba'us sayyi'atil hasanat. Fa'inal hasanah tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut. Nah, jadi itu jawabannya ya. Wallahu a'lamu bissawab. Iya, Masya Allah. Masih banyak ini yang bertanya ini. Iya, silakan. Banyak. Kita cukupkan dulu Kak Elan kalau gitu ya. Yang duluan, Bapak. Silakan Pak. Iya, maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Elan wabarakatuh. dan Kak Yogi, semoga Allah Ta'ala menjaga antum semua. Barakallahu fiik. Tadi dari awal sampai terakhir materi dari talk show ini adalah cara mendidik anak yang kalau nggak salah dari anak kecil ya. Nah sekarang bagaimana cara mendidik anak yang sudah terlanjur ya. Maksudnya yang kita sudah dewasa, terutama untuk anak laki-laki. Jazakallahu khairan. Anaknya usia berapa sekarang, Pak? 17 tahun. 17. Dan laki-laki. Baik. Kak Yogi mau jawab? Iya. Sudah ada jawabannya belum? Kak Yogi ngulur-ngulur waktu nih kalau belum. Oh, sudah ya? Ya, silakan Kak Elan. Iya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau misalnya kita mau ke bandara, mau take off, mau naik pesawat, sudah ada jadwal lepas landasnya. Tapi ternyata kita terlambat berangkat. Apa yang kita lakukan untuk mengejar supaya tetap bisa berangkat naik pesawat? Cari jalan pintas supaya bisa sampai di tempat tujuan di waktu yang tepat dan kita tidak terlambat. Betul tidak? Maka begitulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa terlambat mendidik dan mengasuh anak-anak kita yang sudah terlanjur besar, maka dikejar ketertinggalannya. Dengan cara apa? Kalau misalnya tadinya jauh, maka sekarang saatnya untuk merajut kembali apa yang sudah sempat terabaikan selama ini. Seorang ulama mengatakan, aslih ma baqiya min umrika yughfar laka ma madha. Perbaikilah hari-harimu yang tersisa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Gimana Bapak-bapak? Udah jadi kabar gembira belum ini? Sudah mulai ngangguk-ngangguk nih? Ada kabar gembira ini. Ngantuk Kak Elan. Oh ngantuk. Bukan ngangguk-ngangguk kabar gembira tapi ngantuk ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika anak kita sudah besar, maka kita perbaiki hari-hari yang tersisa. Dengan membangun kembali kelekatan dengan mereka, dengan memperlakukan mereka sesuai dengan fase usianya. Ada sebuah hikmah yang sangat terkenal, di mana para ulama menyebutkan, adib waladaka. Kaidahnya berbunyi seperti ini. An nu'amila ibn abna'aka bihasabi umuriyah. Perlakukanlah anak-anakmu sesuai dengan fase usianya. La'ib waladaka saba'an wa adib ibna'aka saba'an
Wasahibhu sab'an. Perlakukanlah anak sesuai dengan fase usianya. Di 7 tahun pertama bermainlah dengannya. Berarti 0 sampai 7 tahun temani anak bermain. Karena ini masa-masanya anak bermain. Makanya dunia anak dunia menyenangkan. Kalau dunianya menyeramkan, ini namanya dunia lain, bukan dunia bermain ya Pak ya. Jadi 0 sampai 7 tahun temani anak bermain. 7 sampai 14 tahun adib ibna'aka. Didiklah anakmu di 7 sampai 14 tahun. Wasahibhu sab'an. Dan jadikanlah anakmu di 7 tahun berikutnya sebagai sahabat. Jadi kalau 14 tahun ke atas Pak, itu memperlakukan anak sudah seperti memperlakukan sahabat. Jadi anak-anak di fase usia 17 tahun itu udah gak bisa lagi dididik kayak anak TK. Mandi? Gak mau Pak. Anak-anak itu kalau udah 17 tahun udah diperlakukan kayak sahabat. Ada sentuhan. Udah mandi belum? Belum. Belum. Dari siang kan tadi ya di sini? Dari pagi. Dari pagi. Dielus pundaknya Pak. Kalau anak remaja suka dengan demikian. Dan Rasulullah SAW pernah contohkan itu kepada kita. Waktu itu Nabi mau nasihati Ibnu Umar. Ibnu Umar sendiri yang bercerita. Akhadha Rasulullah SAW bimankibi. Rasulullah memegang pundakku. Lalu kemudian Rasul berpesan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Nabi nasihati dengan menyentuh pundak Ibnu Umar. Karena begitulah memperlakukan sahabat. Kalau dirangkul pundaknya tuh berasa kayak teman ya Pak ya. Begitu cara memperlakukan anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa. Sentuh hatinya dengan memberikan sentuhan-sentuhan fisik. Dengan sering-sering berkomunikasi dengannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang berkomunikasi dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sering-sering ajak ngobrol. Maka kuncinya adalah bangun kembali kelekatan. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki hari-hari kita yang tersisa kemudian. Anak-anak jadi dekat sama kita. Kalau perlu tunjukkan wujud pertaubatan kita dengan minta maaf sama anak kita. Maaf ya nak, ayah dulu agak jauh sama kamu nak. Sekarang ayah ingin perbaiki hari-hari yang tersisa nak. Ayah pengen jadi sahabat kamu yang baik nak. Kita temenan ya. Kok beneran kayak gitu? Nah kalau dari sudut pandang psikologi gimana Kak Yogi? Tiba-tiba nyerang ini. Sudut pandang psikologi langsung. Kan pertanyaannya Kak Erlan. Iya Pak, kalau untuk tadi yang Bapak sampaikan untuk anak-anak remaja betul sudah dibahas sebagian besar oleh Kak Erlan, Masya Allah ya. Remaja ini memang masa-masa sahabat, orang tua tidak lagi bisa memperlakukan anak-anak remaja seperti halnya di tahapan usia sebelumnya. Tadi nyuruh mandi kan, nggak bisa dengan keras, ataupun ayo mandi, nggak bisa Pak. Ya, tentu berbeda caranya ya, dan memang agak rumit. Kalau kita bahasakan di psikologi agak rumit. Ada pembahasan yang sangat panjang, tapi intinya kalau kita merasa punya salah dengan remaja atau kita merasa remaja kok jauh dengan kita, dinasehati kok susah dengan kita, maka Pak, pertama langkahnya seperti yang Kak Elan bilang, datangi remaja itu, ajak dia ngobrol, duduk berdua. Bila perlu ngobrolnya itu sambil ada hidangannya Pak. Ya? Iya, ngopi boleh ya. Pak Ari ya, kopi ya. Arabica. Ya? Kak Yogi kode mau kopi. Iya Pak, ngobrol berdua yang nyaman Pak, karena sahabat, selayaknya sahabat Pak. Jadi jangan pernah mengabaikan anak, bahkan yang kecilnya jangan diabaikan Pak sebenarnya. Apalagi yang remaja. Anggap dia sebagai orang yang setara dengan kita, kemudian betul-betul kita perlakukan dia dengan baik, lalu sampaikan, mungkin dulu ayah pernah salah. Mungkin ayah dulu pernah melakukan hal yang buruk. Ayah minta maaf ya. Pegang pundaknya. Pak, kapan terakhir kita minta maaf sama anak-anak kita? Bukankah ini perkataan yang ringan untuk diucapkan?
Dan bukankah perkataan ini sebenarnya begitu melembutkan hati anak-anak kita yang mungkin ada benih-benih benci, sebel, merasa orang tuanya otoriter, nggak mau mendengarkan. Tapi ketika muncul dari lisan kita ini, maaf ya nak ya, perkataan yang ringan tapi begitu mendalam di hati mereka. Anak-anak kita hatinya lembut Pak. Remaja meskipun dia menentang dan melawan, itu hatinya lembut sama kayak kita. Sehingga jangan malu untuk minta maaf walaupun kita laki-laki. Ini generasi X ini kebiasaan nih. Malu nih Pak ya. Jangan malu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, kita punya istilah yang namanya hutang pengasuhan. Kalau ternyata dulu kita di masa-masa 0 sampai 6 tahunnya tadi, 7 tahun sampai dengan 12 tahunnya, kita kurang hadir di sana, maka pelajari tahapan perkembangan itu mereka butuh apa? Berikan itu di usia sekarang. Dia butuh diperhatikan yang banyak. Dia butuh waktu berkegiatan dengan kita. Apapun yang dia butuhkan sesuai tahapan perkembangan yang dulu kita belum sempat memberikannya. Dulu jarang memujinya, sekarang sering dipuji. Dulu jarang mengapresiasi, sekarang sering mengapresiasi. Dulu jarang mendoakan, sekarang sering mendoakan di hadapannya. Maka ini akan tentu membuat hati anak-anak kita lebih lunak. Dan ketika lunak, mereka akan lebih, kalau bahasa orang Jawa itu, apa ya, kalau mau berbuat buruk itu pekewoh sama kita Pak, nggak enak. Masya Allah, jadi akselerasinya begitu Pak, cari kekurangan kita, lalu bayar hutang-hutang itu secara kontan ke dia. Nah ini buat Bapak, tadi buat yang pendidikan ada sebenarnya Kak Elan. Di sekolah itu Pak, sistem tuh kadang nggak konsisten Pak. Jadi sekolah selalu berkampanye, siapa yang berkata buruk, laporkan ke guru. Tapi begitu anak melaporkan, ada yang ditindak, ada yang tidak. Jadi kalau memang mau sekolah itu terhindar dari pola-pola pergaulan yang buruk, sekolah dulu harus konsisten dengan peraturan dan guru-gurunya. Setiap guru harus responsif Pak. Seperti HP tadi, konsep pendidikan ya, responsif. Ketika ada yang melapor, Ustadz, Fulan bicara kotor, panggil Fulan langsung. Betul? Kadang ada guru yang, alah ya gitu, habis itu enggak. Yo aja. Ketidakkonsistenan dalam pendidikan, dalam pengasuhan sekalipun, ini akan membuat mistrust atau rasa tidak percaya bagi peserta didik. Sehingga hal-hal buruk akan terus berkembang. Alah lapor juga percuma gitu. Jadi memang perlu untuk dipertegas peraturan dan guru konsisten dalam menyikapi sebuah masalah yang memang menjadi prioritas sekolah. Termasuk pacaran Pak. Termasuk orang yang suka cie-ciean gitu. Yang mencie-cie juga harus dipanggil gitu ya, nggak boleh. Karena penelitian ya, ini nggak boleh lagi cie-ciean Pak Ari loh ya. Ya Pak. Pak Ari dicie-cie terus ya. Menurut penelitian anak-anak SD itu dia pacaran bukan karena rasa dorongan seksualnya yang tinggi ke Erlan. Tapi ternyata masalah utamanya adalah masalah sosial yang kemudian membuat mereka ikut-ikutan atau ingin mendapatkan perhatian sehingga mereka pacaran. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Sekolah, maaf menambahkan dikit. Gimana Kak Elan? Dilanjut. Ya, selanjutnya pertanyaan berikutnya Bapak. Wah, ada yang paling dekat. Yang itu dulu Pak G, tadi pertama. Lebih dulu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari anak pribadi dan dari ibu-ibu dari Ummahat tadi sempat memfotokan. Dari pertanyaan ibu-ibu ini bertanya tentang masalah pujian tadi Kak Erlan. Itu batasannya sampai usia berapa tentang masalah pujian tadi. Terus yang kedua motivasi dan nasihat jika ada seorang guru TPA, yaitu mana yang didahulukan antara materi akidah atau adab dulu. Karena di lingkungan sekitar ini banyak perbuatan-perbuatan yang kurang mendukung istilahnya. Jadi ada yang berbuat mengadang-adakan perkara di dalam agama dan lain sebagainya. Terus kalau dari pertanyaan anak pribadi terkait dengan mempersiapkan anak ke pondok pesantren ini Ustaz. Jadi ketika kita mempersiapkan anak ke pondok pesantren itu mungkin Masya Allah ya, kita sebagai orang tua itu dalam tanda kutip bisa dibilang bangga anak kita masuk kepada salah satu pondok pesantren dan itu pondok pesantren yang sesuai dengan pilihan kita. Akan tetapi
ketika waktu liburan tiba, anak itu Masya Allah ya, di rumah itu bisa menjadi 180 derajat. Ya, murojaah juga jarang, dolanan setan gepeng aja kayak ini, nah gitu. Jadi ini kan ada problem sebenarnya. Nah ini mungkin bisa ada pemecahan solusi, mungkin ada beberapa di sini yang mengalami hal yang sama. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita runut Pak, pertanyaan yang pertama? Pertanyaan pertama tentang masalah pujian. Masalah pujian boleh itu atau tidak? Maksimal diberikan sampai usia berapa? Okay. Yang kedua motivasi kepada guru TPA tadi Ustadz. Jadi akidah dulu atau adab dulu? Adab dulu. Terus yang ketiga masalah ketika anak kita masuk ke ponpes. Iya, masuk ke ponpes di rumah itu kok beda, maksudnya beda, ya dolanan HP aja kayak ini, murojaah ya jarang gitu. Ya, gitu, Masya Allah. Ya, ini cocok Pak, pertanyaannya langsung begitu Pak, kalau ke Kak Elan, 3 langsung gitu. Silakan Kak Elan. Berarti hadiahnya 3 tadi. Tetap 1 Kak Elan. 1. Baik, yang pertama tentang pujian. Memberikan apresiasi itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah memuji seorang anak yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Nabi, innaka ghulam mu'allam. Sesungguhnya engkau adalah seorang anak yang terpelajar. Karena mendapat apresiasi ini, Ibnu Mas'ud pun jadi semangat belajar Al-Quran. Dia bilang dia langsung belajar dari lisan Nabi SAW 70 surat sekaligus. Ini menunjukkan apresiasi itu bermanfaat buat anak. Karena Syekh Ahmad Nasir At-Toyar menyebutkan bahwa di antara karakter anak itu adalah hubbut tashji. Suka kalau disemangati. Suka kalau diapresiasi. Jadi silakan apresiasi anak-anak kita. Tapi tentu ada kaidah-kaidahnya. Apa saja kaidah-kaidahnya? Memberikan apresiasi, memberikan pujian ataupun memberikan hadiah itu boleh. Bahkan anak-anak suka dengan itu. Tapi ada kaidah-kaidahnya. Apa kaidahnya? Yang pertama, diatur intensitasnya. Diatur intensitasnya. Karena kaidah fikihnya kathratul imsas tumitul ikhsas. Banyaknya intensitas mematikan sensitivitas. Sering dikasih hadiah, akhirnya suatu saat sudah tidak terlalu berasa dan tidak lagi berkesan ketika dikasih hadiah karena sudah terlalu sering dapat hadiah. Jadi perlu diatur intensitasnya. Kemudian yang kedua, kaidah di dalam memberikan apresiasi pujian, jangan lupa untuk disonding. Jangan lupa untuk dibarengi dengan penyampaian-penyampaian berupa peringatan-peringatan kepada anak bahwa pujian yang Abi berikan, hadiah yang Umi berikan, ini hanyalah hadiah yang sederhana dan ringan. Nanti yang lebih spesial adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu beribadah nak, jangan berharap balasan dari Abi dan Umi, tapi berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan sounding-sounding semacam ini Bapak Ibu sekalian. Karena betapa banyak ada anak-anak sampai-sampai mogok gak mau berpuasa. Gara-gara apa? Gak dijanjikan hadiah oleh orang tuanya. Dikarenakan apa? Orang tua cuma sekedar ngasih hadiah, tapi lupa untuk memberikan sounding-sounding semisal ini. Makanya perlu Pak disonding-sounding semisal ini. Maka memberikan apresiasi kepada anak untuk anak 0 sampai 7 tahun bisa, 7 sampai 14 tahun bisa, bahkan 14 tahun ke atas pun bisa diterapkan. Enggak ada batasan. Yang penting kita penuhi kaidah-kaidahnya. Bahkan para ulama salafus soleh terdahulu juga mencontohkan demikian. Mereka tidak sungkan memberikan apresiasi kepada anak-anak. Ada seorang ulama bernama Zubaid Al-Ayyami. Beliau seorang muadzin dan beliau sengaja beli kacang-kacang
seharga 5 dirham untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak yang rajin sholat berjamaah. Bunda Aisyah pun demikian. Beliau berikan hadiah berupa makanan kepada anak-anak yang rajin sholatnya. Masya Allah. Artinya contoh-contoh mengapresiasi, memberikan hadiah, memberikan bingkisan, ini ada salafnya. Jadi sah-sah saja Bapak Ibu memberikan hadiah kepada anak-anak kita. Memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Bahkan itulah salah satu cara untuk mendapatkan hati mereka. Menyentuh hati mereka dengan mengapresiasi anak-anak kita. Soal pertama. Soal kedua dan ketiga Kak Yogi yang akan menjawabnya. Loh. Giliran ini susah ini. Yang kedua adalah apa tadi kalian? Akidah atau adab? Wah ini berat ini kalian. Ya, gimana kalian? Akidah dulu apa adab duluan ini dalam pengasuhan ini atau dalam pendidikan agama anak-anak kita? Jadi begini, adab itu dibagi menjadi 2. Adab kita kepada Allah dan adab kita kepada sesama manusia. Sejatinya kalau ditanya ilmu apa yang harus kita prioritaskan diajarkan kepada anak-anak kita? Jawabnya adalah ilmu tentang akidah. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kalau Bapak Ibu lihat petikan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, itu kan semua nasihat-nasihat yang penting semua Bapak Ibu sekalian. Namun pesan apa yang pertama Luqman sampaikan kepada anaknya? Ya bunaya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Luqman mendahulukan pesan tentang akidah, tentang tauhid kepada anaknya tersebut. Baru kemudian pesan-pesan penting berikutnya. Pesan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, pesan tentang ibadah sholat, baru kemudian pesan tentang adab dan akhlak. Ya, kalau berjalan di atas muka bumi jangan sombong, suara jangan ditinggikan, karena suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Maka ini pembahasan akhlak dan adab kepada sesama manusia diakhirkan penyampaiannya oleh Luqman, tapi yang didahulukan adalah nasihat tentang akidah, tentang tauhid. Bukankah kita tahu akidah itu bagaikan akar. Kalau akarnya baik, batang dan buahnya pun akan tumbuh dengan baik. Dan sudah selayaknya guru TPA itu punya mindset bahwa tujuan utama anak itu di TPA bukan cuma sekedar diajari bisa baca Quran. Jangan sampai kita salah tujuan. Bapak Ibu, Al-Quran itu wasilah, sarana supaya anak-anak kita jadi makin mengenal dan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya makin kuat akidahnya, makin bagus tauhidnya. Betul tidak? Syekh Muhammad At-Tamimi di kitab yang sudah sering kita kaji, beliau berkata, bima arafta rabbaka bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk ciptaannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang dipelajari anak kita tujuannya apa? Apakah cuma sekedar bisa saja? Tidak demikian. Tapi itu wasilah dan sarana biar anak-anak TPA makin cinta dan makin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan anak itu di TPA supaya bagus tauhidnya, bagus akidahnya. Makin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidahnya baik, akhlak-akhlak dan adabnya pun nanti akan jadi ikut baik. Bisa dipahami ya? Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Itu ibarat dari Al-Quran tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Mau nambahkan? Teriak-teriak ya. Semangat ya kalian. Yang ketiga. Apa kalian? Lupa juga Kak Erlan soalnya. Iya. Yang ketiga adalah persiapan masuk pondok. Nah ini Kak Yogi banget nih, silakan Kak Yogi. Persiapan apa Pak?
Iya, anak-anak pondok Kak Elan yang kalau di pondok tuh anteng ya. Hafalannya terjaga, adabnya bagus ya. Ketika pulang ke rumah wis bubrah kabeh Kak Elan. Enggak ada yang tertinggal gitu biasanya. Nah itu gimana Kak Yogi? Iya, Bapak Ibu, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas secara perilaku. Jika anak-anak dia di pondok begitu rajin, adabnya bagus, akhlaknya baik, karena pondok itu biasanya konsisten, Pak. Aturannya konsisten, teman-temannya juga sama. Kalau adzan, ya semuanya ke masjid, betul? Iya. Hafalan juga sama, likoknya, halakoh-halakohnya sudah ada, tinggal masuk. Jam belajarnya sudah ditentukan. Itulah kenapa anak-anak yang belajar di pesantren, mereka begitu rapi. Tapi apakah mereka itu benar-benar memasukkan itu ke hatinya? Wallahu ta'ala a'lam. Karena ini tahrafnya perilaku. Yang namanya perilaku, itu belum tentu masuk ke sisi afeksinya mereka. Belum tentu benar-benar dipahami dari sisi kognisinya mereka. Sehingga banyak yang terjadi ketika mereka pulang ke rumah, maka mereka menemukan ketidakstabilan. Misalnya bapak ibunya longgar, bermudah-mudahan, jam sholat juga sama. Ya ini akan membuat anak-anak menjadi 180 derajat berbeda. Dan memang ini berarti bahwa putra-putri kita memang belum sepenuhnya memasukkan apa yang dia dapatkan di pesantren itu ke dalam hatinya atau ke benar-benar dipahami dan diresapi oleh kognitifnya. Mungkin dia sekedar tahu, ya, tapi dia belum benar-benar paham. Kalau dalam konsep pendidikan begini Pak, ada pengetahuan, pemahaman, apa lagi Pak? Ya, keterampilan, ada 4 atau 5 itu ya. Jadi kita perlu memahami itu. Terima kasih Pak ya. Jadi perlu memahami ini sehingga kalaupun dia di rumah perilakunya belum sesuai dengan yang di pondok, maka bersabar Bapak Ibu. Dan yang bisa kita lakukan adalah pertama menyeimbangkan kondisi iklim di rumah semirip mungkin dengan di pondok. Kalau di pondok itu kan jarang HP. Di rumah waktu HP ada tapi dibatasi. Begitupun kita orang tuanya. Karena dia akan melihat. Kalau di rumah salat 5 waktunya bagaimana? Wah, nunggu dulu. Biasanya iqomah 10 menit. Habis adzan tunggu dulu lah 10 menit lah gitu. Ya jangan. Biasakan kalau ada ananda pulang, adzan langsung berangkat semuanya. Ya kecuali uminya ya gitu ya. Jadi memang harus dibiasakan begitu. Sekolah, rumah itu sebisa mungkin dibuat iklimnya sama dengan pondok. Kalaupun dia tidak sesuai, kasih hukuman aja nggak apa-apa Pak. Hukumannya apa? Nggak usah pegang HP sama sekali, beneran. Tapi kalau bisa murojaahnya, waktu murojaahnya ada, waktu sholatnya ada, boleh dia main HP Pak. Banyak orang tua yang sempat konsul, kenapa anak-anak begitu berubah di rumah sikapnya Kak Yogi? Ya bisa jadi karena di pondok itu stres juga. Di rumah pengennya liburan, maka ajak mereka liburan Pak ketika pulang. Makanan apa yang belum mereka makan, makanan kesukaan yang belum mereka makan, ajak mereka makan Pak. Pecel Madiun. Ya. Kode lagi. Ya. Tadi kopi, sekarang pecel. Iya Pak, ajak mereka. Kita jadwalkan, liburannya berapa lama? 1 bulan. Oke, pekan pertama kita kemana? Biarkan dia yang menentukan. Bapak Ibu kasih pilihan aja Pak. Karena idealnya mereka butuh istirahat. Butuh hiburan. Dan waktu murojaah dan sebagainya itu diberikan waktu tapi mungkin tidak sepanjang di pondoknya. Yang penting ada waktunya nak untuk murojaah kapan. Kasih dia kepercayaan dan kasih reward, kasih hadiah. Oke, bolehlah pinjam HP ayah selama misalnya kalau remaja ya kasih bolehlah 1 jam. Nanti habis itu dikembalikan ya. Tapi yang dilihat yang solih-solih ya gitu. Enggak apa-apa Pak. Nah jadi memang itu ada dinamikanya. Ya kita kalau melihat mereka berubah mungkin memang belum paham betul. Tapi jangan sampai membuat kita marah-marah, terlalu reaktif, cerewet berlebihan, membuat mereka jadi sebal. Akhirnya kalau pulang ke rumah jadi malas. Nah ini yang harus kita jaga. Begitu Kak Elan.
Tolong dibantu Kak Elan. Habis amunisinya. Ya intinya sabar ya Kak Yogi ya. Sabar mengingatkan, sabar membiasakan anak beribadah karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan sholat, kemudian bersabarlah. Coba perhatikan Bapak Ibu, Allah suruh kita bersabar dengan menggunakan kata wastobir 'alaiha. Istobir artinya bersabarlah. Tapi istobir ini beda dengan kata isbir. Kalau isbir artinya bersabar. Tapi kalau istobir ini kan dari kata istobaro ya. Wazannya ifta'ala. Bimakna lil kuwah. Jadi kalau istobir itu artinya sabar dengan sabar yang penuh perjuangan. Sabar dengan sabar yang penuh kesungguhan. Sabar dengan sabar yang lebih ekstra daripada sabar yang biasa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastobir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah di atasnya dengan sabar yang penuh perjuangan, dengan sabar yang penuh kesungguhan. Membiasakan anak beribadah memang akan banyak tantangan dan hambatannya, maka kita disuruh oleh Allah untuk bersabar dengan sabar yang ekstra. Udah Kak Erlan bantu Kak Yogi. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu, abah dan umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, alhamdulillah masih banyak mungkin yang ingin bertanya ya Pak ya. Qadarullah Pak, sudah diingatkan Mas David. Kalau ada apa-apa ke Mas David aja Pak nanti. Jadi waktunya terbatas sehingga mungkin nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Kapan kemadian lagi Kak Ellen? Nunggu nasi pecel. Oh iya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari bersama di malam hari ini bermanfaat, mendatangkan semangat yang baru, keinginan yang baru untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga dan anak-anak kita. Maka kuncinya monggo Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ataupun yang berhalangan pasangannya sama-sama kembali merajut kerjasama membersamai putra-putrinya, karena orang tua itu lebih mudah kalau bersama-sama ya Kak Elan daripada sendiri-sendiri. Insya Allah, Allah berikan pertolongan bagi orang-orang yang selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ya, demikian. Enggak, ya demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.